Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Bayu. Di episode kali ini kita akan belajar gimana recording di OBS. Nah, jadi bagi teman-teman yang mungkin gamers yang sering melakukan streaming game, nah, ataupun teman-teman yang profesinya sebagai broadcaster yang mungkin sering melakukan live streaming dan mau ngerekam di OBS. Nah, atau teman-teman yang juga sering membuat tutorial seperti saya di PC ataupun di laptop, dan kita kan sering menggunakan, kebanyakan orang tuh menggunakan OBS ataupun banyak sih software-software lain yang bisa merekam layar. Nah, di sini kita akan berbagi tips bagaimana cara merekam, baik itu merekam screen recording ataupun merekam apapun yang inputnya itu di OBS ya, masuk ke OBS. Nah, oke, kita di sini sudah masuk di OBS ya. Nah, ngomong-ngomong di sini saya juga ngerekam layar ini di OBS. Jadi gimana caranya? Sementara di sini tidak melakukan apa-apa ya. Jadi saya menggunakan dua OBS-nya. OBS pertama saya lakukan untuk recording dan OBS 2 kita gunakan untuk media ataupun bahan pelajaran kita pada video kali ini. Oke, di sini kita sudah masuk di scene belajar. Nah, di sini kan masih kosong nih. Kita akan mulai dari cara merekam apa yang kita input ke dalam OBS. Misal teman-teman ini menggunakan sebuah kamera dan menggunakan video capture dan dibaca oleh OBS. Nah, karena di sini kita tidak menggunakan itu gitu kan. Jadi kita menggunakan cara yang simple aja. Kita menggunakan media source. Jadi kita akan input sebuah gambar yang kita anggaplah itu gambar dari kamera. Oke, di sini teman-teman kita bisa input sebuah gambar, kita klik plus di sini pada source, lalu kita cari aja misalnya, ini contoh aja teman-teman ya, kita cari media source, lalu kita tambahkan sebuah file ya, misalnya di sini kita akan tambahkan stock footage, mungkin kita tambahkan aja sebuah stock footage, mungkin ini mungkin bisa jadi, kita loop aja ya. Oke, ini contoh aja ya. Nah, jadi kita anggaplah ini kita berada di alam ya, lalu kita mau melakukan live streaming dan ini kita mau record di OBS. Nah, gimana caranya? Sebenarnya caranya ya tinggal klik start recording. Yang kita bagi di sini adalah bagaimana cara settingannya agar settingannya itu terbaik ya. Nah, jadi hasilnya bagus dan semisalnya. Oke, di sini kita menggunakan media source sebagai bahan ataupun contoh untuk input sebuah gambar yang kita masukkan ke OBS. Nah, kita pergi ke setting ya. Kita tunggu. Nah, di sini ada beberapa opsi. Ada general, stream, output, audio, video, hotkey, dan advance. Kita pilih output yang pertama. Nah, di sini outputnya. Nah, di sini kan streaming nih. Kita nggak gunakan streaming. Nah, sebelum itu kita di sini ada output mode. Ya, kita klik di sini. Kita pergi ke simple terlebih dahulu. Nah, sebenarnya untuk recording itu ya, untuk pemula itu kita bisa menggunakan simple aja ya. Jadi nggak harus banyak opsi yang macam-macam. Kita abaikan yang streaming karena kita fokus ke recording. Nah, pada recording fetch, ya di sini kita bisa cari di mana tempat penyimpanan kita. Nah, di sini teman-teman tinggal pilih storage mana yang paling lega. Nah, seperti itu. Oke, lalu di bawahnya di sini ada generate file name without space. Nah, jadi nama filenya nanti nggak ada space-nya ya. Kalau ini kita centang, sebenarnya nggak ada masalah mau kita centang mau nggak. Oke, lalu recording quality di sini kan same as stream. Nah, jadi di sini kita bisa pilih high quality aja ya. Kita pilih high quality. Nah, jadi sebenarnya same as stream juga cukup ya. Namun kita pilih yang high quality aja. Nah, jadi ini untuk settingan simple ya. Nanti kita akan bahas bagaimana settingan yang advance. Nah, lalu di sini ada recording format. Di sini kan MKV ya. Jadi kita tahu bersama bahwasanya format file MKV itu terkadang bukan bermasalah ya, tapi banyak tidak support di software editing. Support sebenarnya, namun dia kurang nyaman ya untuk playbacknya. Nah, di sini kita bisa ganti ya. Kita bisa ganti, mungkin bisa FLV, MP4, MOV. Coba kita pilih MP4, karena MP4 ini yang paling sering digunakan format video yang paling sering masuk di perangkat kita, dan playbacknya di beberapa software itu sangat-sangat lancar. Nah, namun ketika kita pilih MP4, nah maka muncul di sini ada peringatan ya. Di sini artinya ya, di sini saya jelaskan aja. Jadi kira-kira gini, kalau kita menggunakan MP4 ya, misalnya suatu saat
PC kita bermasalah, apakah itu listrik padam, ataukah crash, ataukah not responding, sedangkan kita belum melakukan stop recording, artinya kita belum menyelesaikan recording kita, maka otomatis filenya tidak akan bisa dibuka sama sekali. Nah, itu konsekuensinya. Sedangkan kalau kita pilih tadi MKV, nah, maka tidak ada masalah. Mau itu listrik padam, tiba-tiba laptopnya bermasalah, ataukah PC-nya bermasalah, maka file yang sampai pada saat proses itu bermasalah, maka filenya tetap bisa digunakan. Ya, jadi ada plus minusnya ya. Jadi tadi ada MKV, ada Move. Nah, Move juga seperti itu. Nah, maka ketika kita pilih MP4 atau Move ya, karena MP4 dan Move itu kebanyakan bisa digunakan di banyak software, playbacknya juga lancar. Nah, jadi ada plus minus. Nah, jadi usahakan ketika kita melakukan recording tidak terjadi masalah di perangkat kita. Oke. Lanjut, di sini kita setelah recording format ada encoder. Nah, ini yang penting nih. Nah, bagi teman-teman yang menggunakan laptop ataupun PC yang sudah menggunakan VGA, khususnya NVIDIA. Nah, jadi ada fitur di NVIDIA itu ada NVE NC. Nah, hardware encoder. Nah, jadi di sini sebenarnya ada banyak pilihannya. Kalau teman-teman masih menggunakan perangkat yang belum ada VGA-nya, maka pilihan ini nggak akan ada ya. Pasti hanya software X264. Atau teman-teman yang masih menggunakan VGA dari AMD, itu biasanya bisa hanya muncul hardware encoder aja gitu, seperti itu. Atau bisa jadi kadang yang muncul software aja X264 kalau belum diupdate drivernya. Maka kalau teman-teman menggunakan NVIDIA, maka sebenarnya untuk streaming yang saya sarankan sih teman-teman menggunakan NVIDIA. Karena ada fitur ini tadi dia ya, NVE NC untuk encoder ini sangat bermanfaat ya, sangat-sangat memudahkan kita, kerjanya sangat ringan. Nah, kenapa kita menggunakan encodernya hardware? Ya, jadi gini, jadi biar kerjanya dibagi. Jadi sayang kalau teman-teman punya VGA yang kuat ya, tapi tidak digunakan. Artinya software biarlah untuk memproses masuknya gambar, audio dan yang lain-lain ya. Tapi ketika itu proses recording ya, encoder itu kita menggunakan hardware. Jadi tugasnya dibagi ya. Nah, seperti itu. Oke, di sini sudah cukup ya. Sebenarnya ini aja udah cukup ya. Nah, kita bisa apply lalu oke. Nah, di sini kita bisa langsung klik start recording. Nah, seperti itu. Nah, di sini ada notif ya recordingnya nih durasinya. Nah, dan teman-teman bisa lihat ya konsumsi CPU-nya ya di sini 10% ya, 10,4%. Dan ini saya gunakan karena dua OBS saya gunakan untuk recording. Kalau ini saya stop, di sini pasti turun nih CPU usage-nya. Nah, di sini turun ke 7. Oke. Nah, kita kembali ke setting ya. Di sini kan kita menggunakan settingan dari output. Di sini kita menggunakan simple ya. Gimana kalau misalnya kita menggunakan advance? Nah, jadi teman-teman yang menggunakan advance ini ada beberapa settingan yang tambahan ya. Coba kita masuk ke advance. Nah, seperti ini. Streaming kita abaikan ya, kita masuk ke recording. Oke. Di sini tipe kita buat dari standar, nggak ada masalah ya. Recording path sama seperti tadi, lokasi penyimpanan. Oke. Lalu di sini sama seperti tadi, generate file name without space. Ya, ini mau dicentang mau tidak, nggak ada masalah. Nah, recording format MP4 ya, audio track ini 1, nggak ada masalah ya. Lalu encoder sama seperti yang kita jelaskan tadi. Oke. Lalu rescale output. Nah, di sini kalau mau dibuat 1920 kali 1080 ya, di sini centangnya matikan aja, nggak ada masalah. Oke. Nah, di sini settingan tambahannya. Oke, di sini semua sama. Nah, di sini oke, kita fokus kemari ya. Di sini rate controlnya kita gunakan CBR, jadi constant bitrate. Jadi bitrate-nya itu nggak naik turun ya, bitrate-nya konstan sesuai dengan yang kita atur. Di sini bitrate-nya 7000. Wah, 70.000 ya. Duh, Bang, kenapa kita menggunakan besar kali ya 70.000? Padahal sebenarnya mungkin 20.000, 30.000 itu cukup untuk recording. Kenapa? Karena nanti teman-teman, kalau ini fungsinya untuk teman-teman yang menggunakan OBS untuk ngerekam layar, khusus untuk mereka yang sering membuat tutorial ya. Kenapa? Karena ketika nanti kita scroll, nah itu nggak akan patah-patah ya. Tapi kalau kita misalnya menggunakan 10.000, itu masih terlihat patah-patahnya, jadi kurang smooth ya. Jadi nggak apa-apa kita gunakan bitrate yang tinggi ya, dan
video ini juga direkam di bitrate 70.000 ya. Jadi biar ketika pergerakan mouse, pergerakan layar itu jadi lebih smooth. Nah, seperti itu. Oke, selanjutnya di sini keyframe interval kita nolkan aja, preset quality ya, di sini quality aja, nggak ada masalah, profile height. Oke. Lalu di sini kita biarkan aja default yang lainnya. Oke, lalu klik apply. Oke, kita bisa recording. Nah, kalau kita mau menggunakan advance. Oke, teman-teman, yang direkam oleh OBS itu adalah ini ya, yang di dalam kanvas ini ya. Oke, selanjutnya di sini kita ke output. Nah, kita setting lalu output video maksudnya. Kanvas ya. Kanvas itu dia yang ini ya. 1920 x 1080 ya. Di sini Full HD ya, aspek rasio 16:9 dan output scale-nya di sini teman-teman kalau misalnya outputnya itu mau juga 1080 maka kita buat aja jadi 1920 x 1080. Oke. Nah, di sini biarkan aja default. Kalau saya sering menggunakan integer fps value. Di sini bisa teman-teman custom mau 24 30. Kalau saya lebih sering menggunakan 24 fps aja. Kita klik apply. Oke, kita klik oke aja. Nah, di sini teman-teman, ini kalau kita menggunakan OBS untuk input sebuah gambar dari kamera ataupun media source ataupun dari mana. Oke, lalu gimana kalau kita misalnya mau recording layar? Nah, di sini kita bisa, ini kita off kan terlebih dahulu. Di sini kita tambah aja source-nya. Di sini kita tambah yang namanya display capture. Nah, kita klik display capture. Oke, di sini kita klik oke aja. Nah, akan muncul seperti ini. Nah, kenapa seperti ini? Ya, karena dia ngerekam layar yang ada di sini ya, semua ini. Oke, kita klik oke. Nah, jadi seperti ini ya. Jadi kalau teman-teman ya, misalnya mau buka apapun itu ya, ini misalnya kita minimize nih OBS-nya, jangan di close ya, tapi di minimize saja, di minimize. Lalu kita bisa browsing ke sana kemari dan kita bisa buat tutorial, kita ngedit video. Nah, itu akan yang direkam layarnya full ya. Nah, full layar dari softwarenya. Dan kita bisa klik start recording sama seperti yang tadi. Oke, jadi ini dia ya settingan untuk recording di OBS. Nah, lalu gimana sumber suaranya? Nah, di sini kan teman-teman mungkin membuat tutorial juga dengan mic dan mau suaranya tuh langsung juga direkam di OBS. Nah, di sini, oke, di sini sebenarnya saya sudah ada ya input suaranya di sini di OBS satu lagi. Nah, di sini karena saya off kan aja di sini. Nah, ini dia ya. Nah, ini suara saya. Oke, di sini teman-teman pada setting ya, pada setting kita di properties. Nah, di sini device-nya kita pilih sumber mic kita. Karena di sini saya menggunakan jack 3,5 output dari sebuah recorder. Nah, maka kita pilih line in ya, line in. Oke, jadi sumber suaranya itu dari jack combo 3,5 yang biasa ada di perangkat PC ataupun laptop. Nah, jadi kalau kita klik start recording seperti ini, nah maka suaranya akan sama dengan pergerakan semua yang ada di layar. Nah, lalu misalnya gimana kalau kita mau putar video? Nah, kita mau recording juga, tapi kita mau putar video dan suaranya itu juga ada. Maka di sini kita bisa menggunakan desktop audio kita on kan. Nah, caranya di sini kita bisa tambahkan aja di sini audio output capture. Nah, seperti itu. Kita klik aja. Nah, kita pilih dari speaker. Nah, seperti ini. Oke, maka ada dua kan desktop audionya. Ya, sebenarnya sama aja sih. Mau itu audio output capture ataukah desktop audio itu sama aja. Di sini juga sumber suaranya juga dari speaker bisa kita atur. Nah, seperti ini. Oke, teman-teman. Jadi ini untuk cara recording di OBS. Mungkin sampai di sini untuk tutorial kita pada video kali ini. Semoga bermanfaat. Dukung terus channel ini. Sampai ketemu di video-video selanjutnya.